Data terakhir kan Bulog sendiri itu eh, stok terakhir itu sekitar di angka 200 ribuan lebih. Ini pun kemarin sudah disuplai dengan apa namanya impor ya yang kemarin sudah ditetapkan. Nah, saat ini misalnya pada bulan Maret itu Bulog sebenarnya sudah membuat satu rancangan untuk 1 tahun. Di bulan Maret aja ini sekitar targetnya itu 411.000 ton ya, tapi baru terrealisasi sekitar 54.000 ton. Jadi karena HPP yang kemarin kita sudah tetapkan di beras itu masih harganya masih tinggi di lapangan gitu ya, dan juga termasuk gabah ini juga menjadi salah satu kendala bagi kita gitu. Jadi itu Mbak kira-kira Oke. yang apa namanya bisa kita Oke, sampaikan. baik. Pak Budi, berbicara terkait dengan beras ini juga menarik begitu ya kalau kita bedah lagi lebih dalam karena di satu sisi juga tentu kita mengerti bahwa perlu ditingkatkan cadangan untuk beras sendiri begitu. Tadi Anda sebutkan di angka 2,4 juta ton untuk ketersediaan di sepanjang tahun 2023. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan Bappenas sendiri ya Pak ya. Kita ketahui Bappenas sendiri sempat menyuruh ataupun juga memerintahkan Bulog untuk menambah impor 2 juta ton ini di luar 500.000 ton yang sudah berlaku di Desember hingga Februari 2023 begitu. Nah, urgensinya untuk tambahan cadangan ini sendiri harus impor Pak. Padahal kita ketahui juga Maret hingga Mei ini adalah musim panen raya di dalam negeri. Seperti apa? Ya, baik, Mbak. Jadi kita melihat ya pada saat impor pertama itu kan kita tutup sampai Februari dengan harapan memang pada panen raya ini Bulog bisa menyerap 70% lah minimal dari angka target itu. Nah, setelah berjalannya bulan Maret, ini kita lihat pergerakan serapannya masih tidak sesuai ekspektasi karena harganya itu di atas harga kalau eh, gabah gitu masih di atas HPP yang ada. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua juga pada tanggal 24 Maret kemarin juga sudah ini kan penetapannya yang impor baru dilakukan pada saat Rapin ya yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Salah satu juga yang menjadi tugas Badan Pangan Nasional ini adalah akan dikeluarkannya bantuan beras sebesar 10 kilogram untuk KPM sebesar 21 juta ya, sekitar 21 juta itu masing-masing 10 kilo. Jadi kalau itu dilakukan selama 3 bulan maka butuh 600. Jadi hitungannya itu kalau ada sekarang sekitar 200.000, tentunya ini menjadi pertimbangan kita bagaimana bisa kebijakan yang sudah diperintahkan bisa jalan. Oke. Nah, yang ketiga memang ada itu data-data BMKB yang mengatakan nanti akan ada kemarau yang maju sehingga ini salah satu parameter atau variabel yang menjadi pertimbangan Oke. kita Oke, memang artinya betul memang harus sekarang impor ya Pak ya untuk secara tahun ini untuk bersamaan komoditas beras? kita mengantisipasi Mbak, mengantisipasi karena memang sampai Maret ini kita masih berharap hitung-hitungan kita apa namanya di sisa ini Bulog juga secara paralel tetap diharuskan menyerap dari hasil panen ini gitu ya. Nah, beberapa itu dan juga kita melihat juga yang tambahan itu data koreksi yang ada di KSA-nya yang dikeluarkan BPS terbaru untuk amatan Februari itu ada koreksi dari kiraan 3, sekian hanya terrealisasi 2, ada koreksi sekitar 820.000. Jadi itulah yang dilakukan kebijakan-kebijakan untuk antisipasi. Tapi tentunya kalau nanti penyerapan dari dalam negerinya tinggi, saya kira impor ini kan juga masih bisa dikoreksi lagi karena mekanismenya nanti tetap impor itu memerlukan waktu, Mbak. Jadi ada rakortas, rekomtek, dan juga tentu persetujuan impor dari kementerian yang berwenang.
Oke, Saya baik. kira Tapi kalau untuk itu, Mbak. angkanya sendiri, Pak, kan yang ditugaskan kepada Bulog ini adalah 2 juta ton begitu. Menurut Anda sendiri begitu, kemungkinan besar, sebetulnya yang betul-betul dibutuhkan untuk impor ini sendiri adalah seberapa besar untuk di tahun 2023 ini? Eee, Kalau, tahap pertama ya yang diurus ini hanya 500.000 ton, Mbak, sampai Mei nanti, ini masih diproses ya sedemikian rupa. Jadi, tentunya nanti kita kan masih ada juga panen gadu ya, panen gadu yang, datangnya bulan sekitar Juli, Agustus gitu. Ini mekanismenya nanti, tentunya tidak langsung, apa namanya, langsung keluar semua karena ada di Perpres 32 melalui neraca komoditas yang itu diputuskan tentunya oleh para eh, menteri yang terkait dalam rakortas sehingga kalau misalnya cukup saya kira tidak perlu lagi Oke. gitu. Tapi kalau nanti ada kita sudah paling tidak sudah punya kebijakan pengamanan antisipatif gitu Oke. sampai Desember karena tadi ada variabel-variabel seperti iklim dan lain sebagainya. Oke, untuk mengantisipasi kebutuhan di akhir tahun begitu ya, Pak, ya. Nah, tapi kemudian, satu Ya, lagi betul. begitu, Pak, terkait dengan urgensinya. Kita ketahui juga dari Bappenas ini mengajukan, 3 triliun rupiah begitu untuk pemerintah untuk pengadaan, cadangan pangan pemerintah sendiri yang akan disalurkan ke BUMN begitu. Nah, urgensinya, Pak, untuk 3 triliun ini sendiri seperti apa? Sebenarnya begini Mbak, tentu ya kalau Badan Pangan Nasional tidak ada kapasitas uang APBN untuk cadangan. Jadi sebenarnya itu hanya semacam stimulus kepada BUMN dalam bentuk tentunya nanti subsidi bunga atau itu dititipkan ke Himbara, tapi tetap dia bentuknya nanti bisnis ya. Kita hanya memberikan kebijakan tentunya dengan Kementerian Keuangan dan lain sebagainya melalui mekanisme sesuai peraturan perundangan agar uang yang diberikan itu tetap kembali pada pemerintah disertai tentunya ada selisih bunga yang bisa kita subsidi. Jadi uh, uh, itulah untuk mendorong agar segera di cadangan ini segera bisa diisi dengan cukup gitu Mbak.